Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Jardi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pemikiran dari tokoh pemenang Nobel Ekonomi yang bernama Robert M. Solow. Beliau dianugerahi John Max Clark Medal pada tahun 1961 dan mendapatkan penghargaan dalam Nobel Ekonomi pada tahun 1967. Beliau mengembangkan model pertumbuhan ekonomi neoklasik. Pada pertumbuhan ekonomi neoklasik ini melihat dari sudut pandangan yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Dalam teori ini yang dikembangkan oleh Abramovich dan Robert M. Solow ini, bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perkembangan faktor-faktor produksi. Bila dibuat persamaannya itu, pertumbuhan ekonomi sama dengan tingkat pertumbuhan modal, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat perkembangan teknologi, yang dimana tingkat pertumbuhan modal, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat perkembangan teknologi itu mempengaruhi output barang dan jasa di suatu negara secara keseluruhan. Bila tingkat pertumbuhan modal naik, maka akan meningkatkan modal, yang dimana tuh jumlah usaha akan semakin banyak. Bila pertumbuhan penduduk naik, maka akan meningkatkan tenaga kerja. Bila perkembangan teknologi semakin pesat, maka akan membuat teknologi semakin canggih, yang dimana teknologi yang semakin canggih ini akan mempermudah memproduksi barang dan jasa. Jadi tuh, bila tingkat pertumbuhan modal, tingkat pertumbuhan penduduk, serta tingkat perkembangan teknologi yang dipengaruhi pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan meningkatkan hasil produksi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Jadi nih, dalam pertumbuhan ekonomi neoklasik ini, faktor yang terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi itu bukanlah pertambahan tenaga kerja dan pertumbuhan modal, tetapi faktor yang terpenting adalah perkembangan teknologi dan ketambahan kemahiran dan kepakaran masyarakat tenaga kerja. Jadi itu, bila pertumbuhan ekonomi itu naik tuh, diharapkan tuh bisa mewujudkan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Yang dimana tuh bila pertumbuhan ekonomi naik serta berkualitas tuh bisa membuat masyarakat tuh yang terbelenggu ke belakangan tuh bisa menjadi masyarakat yang lebih maju lagi. Saya ngambil contoh nih dari dua negara, yaitu negara Jepang dan negara Singapura. Kedua negara tersebut tuh merupakan negara yang kecil, tetapi negara itu maju dan bisa dikatakan sempurna dikarenakan tuh bisa membangun pembangunan makroekonomi yang lebih maju dengan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dengan dipacu oleh kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, dimana tuh kedua negara tersebut tuh sangat dikategorikan kecil kan, tapi tuh mereka tuh tumbuh negaranya karena tuh didukung dengan teknologi yang memadai, pertumbuhan penduduk yang tenaga kerjanya meningkat, serta modal yang bisa diolah. Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik ini saya sangat setuju dengan teori Robert M. Solow, dikarenakan tuh dengan perkembangan teknologi dan peningkatkan penduduk tenaga kerja yang berkualitas itu bisa memajukan sebuah negara tersebut. Contohnya seperti negara Jepang dan Singapura, meskipun kecil tapi bisa memajukan negara tersebut. Sekian dan terima kasih.